Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan untuk market CFD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal untuk di instrumen CFD futures di Nasdaq, Dow Jones, Indeks Dolar, dan di US Oil ataupun WTI ataupun XTI. Ya pokoknya US Oil lah, seperti itu. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa di Dow Jones, Nasdaq, Indeks Dolar, dan di US Oil. Oke, langsung aja kita ke dalam chartnya untuk analisa kita di US Oil yang pertama. Jadi di oil itu kemarin saya sempat himbau untuk ambil posisi buy karena dia sudah kena area support yang ada di sini ya kan, support yang di sini. Tetapi ternyata harga support ini di break, dan ternyata harga memang berhenti selanjutnya di harga 82 ya. Di sini ada satu area level demand yaitu di 82955 sampai di 81378. Dan breaknya ini sekarang harga meretest area ini ya, meretest area itu. Dan kalau teman ambil posisi short, teman-teman mungkin sekarang bisa short di sini dengan stop loss teman-teman itu di 90.900 dengan take profit sekarang teman-teman kalau saya lihat itu bisa sampai di $78 per barel ya. Di sini ada lagi satu level demand-nya yaitu di angka 76 sampai di 79 ya. Di angka 78 sampai 79. Jadi bisa sampai sini take profitnya kalau yang ingin nge-sell. Jadi kalau dia bisa nge-break 78, dia akan turun lagi sampai ke 75 seperti itu. Dan di sini juga ada hal menarik ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan sudah bagus nih market structure-nya, yang dimana dia turun nge-break support di harga 85 dan dia pas berhenti di area 81 dan kemudian harga meretest area 85, harga mulai bergerak turun. Tapi di sini ada lagi satu ya kekhawatiran, yang dimana kalau teman-teman ambil posisi sell itu bisa saya kasih lihat dengan area di sini, dengan adanya trend line di sini. Nah, ya di sini ada satu trend line valid, yang dimana trendline ini saya ambil dari dia punya low tanggal 2 November 2020 yang bersentuhan dengan low yang di tanggal 2 Desember 2021, dan sekarang dia sudah kena pas kemarin tanggal 7 September 2022. Overall memang market dari US Oil ini masih bergerak bullish ya. Di weekly juga kita kelihatan masih bullish banget di sini. Dia turun ini hanya sekedar retrace kayaknya. Kalau saya ukur secara Fibo di weekly nih lo ya. Di weekly dia berhenti di 1272. Kalau kita lihat di daily, dari swing terakhir sebelum dia naik ya, dari sini berarti dia pas berhenti di 1618. Oleh karena itu pada saat dia kena 1618 dia langsung bergerak naik mantul ya. Pas juga 1618 ini ada area demand di sini dan harga kemudian mantul. Dan kalau teman-teman ambil posisi sell karena dia sudah break dan retest ya, itu bisa karena harga memang meretest area 86 ya, meretest area 86. Jadi teman-teman kalau yang ingin ambil posisi sell logikanya masuk, tapi masalahnya adalah dia masih berada di atas garis trendline. Jadi jika dia sudah berhasil di bawah garis trendline, mungkin lebih baik di sana baru teman-teman ambil posisi sell seperti itu. Kalau kita lihat di time frame H4 tidak ada. Di time frame H1 dia memang harga berhenti di sini karena di sini ada market area supply di sini. Area supply di sini ya, kalau teman-teman lihat di sini ada area supply yang dimana ketika harga masuk kemudian dia drop seperti itu. Jadi kalau consider teman-teman untuk ambil posisi buy mungkin sudah agak telat ya.
Lebih baik kalau teman-teman nge-buy ini biarkan harga nge-break 88. Jadi misalnya harga ini nggak jadi. Misalnya harga ini kena stop loss kan. Kena stop loss berarti ini kan menandakan bahwa harga mulai bergerak naik ke atas. Oleh karena itu ketika dia retest lagi, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target bisa sampai di $95 per barel seperti itu. Tapi untuk saat ini saya lebih prefer untuk ambil posisi sell walaupun area ini tertahan oleh trendline dan demand yang fresh di sini ya kan. Di sini demand fresh, kemudian di sini ada juga demand fresh lagi satu di sini yang ada di area 78. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat area 78 kemungkinan akan dikejar sebelum harga bisa mantul lagi seperti itu. Oke, jadi itu untuk oil. Selanjutnya kita akan pindah ke area yang selanjutnya yaitu ada Dow Jones ya. Jadi di Dow Jones itu ya karena dia sudah berhenti di gini ya, di apa namanya, di 618 kemarin di minggu lalu kan sudah saya kasih tahu kalau dia berhenti di Fibonacci 618 di sini, yang dimana di sini ada satu area gap ya kan, ada area gap walaupun di bawahnya di sini ada gap juga yang belum keisi. Jadi kemungkinan bisa saja untuk Dow Jones ini juga ada gap di atas seperti yang sudah saya katakan minggu lalu. Gap Dow Jones sekarang ini ada dua, yaitu di atas di harga 33.650 dan di bawah yaitu di harga 30.750 ya, seperti itu. Ada dua gapnya sekarang, dan untuk saat ini terdekat gapnya adalah di 31.800. Nah sekarang kalau teman-teman lihat apakah sekarang bisa dibilang Dow Jones itu bergerak naik? Ya mungkin saya katakan bisa, karena saya rasa trendline di sini valid ya. Ya di sini juga ada trendline, dan trendline di sini juga valid, yang dimana trendline ini ditunjukkan oleh dua sentuhan. Yang pertama di sini tanggal 14 Juli dan kemudian yang kemarin tanggal 7 dan 6 September seperti itu. Kalau yang nge-buy saya rasa biarkan harga ini tutup gini gapnya, kemudian baru teman-teman boleh nge-buy nanti di Dow Jones dengan dengan di stop loss di harga 31 di bawah ini ya, di bawah swing low-nya 31.000 pas. Dengan take profit teman-teman bisa sampai di gap yang lebar di sini seperti itu ya, dan sampai sana gapnya keisi. Jadi biarkan harga itu tutup gap di sini, dan ketika tutup gap ada rejection selanjutnya atau nggak ada bullish engulfing, teman-teman di sana baru bisa entry ya, seperti itu. Tapi diperhatikan untuk di minggu ini saya rasa untuk di minggu ini eventnya yang untuk di US dollar itu ada di, seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental, itu ada di hari apa ya, besok di hari Selasa, karena kita ada angka inflasi, dan dimana jika inflasinya ini berkurang maka otomatis indeks dolar pasti akan menguat sehingga Dow Jones juga akan turun. Jika inflasinya ini hasilnya naik, otomatis Dow Jones akan lebih banyak turunnya seperti itu. Dan di hari apa ya, kemarin juga saya lupa, di hari ini ya, di hari Kamis ya, berarti hari Selasa dan Kamis. Hati-hati ya ingin trading di Dow Jones juga ya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk Dow Jones. Sekiranya mungkin yang ingin nge-buy, biarkan harga gap ini ditutup dulu baru bisa nge-buy. Selanjutnya kita ke Nasdaq. Jadi di sini di Nasdaq kita sudah kena take profit sebenarnya ya, sampai sini ya. Jadi siapa yang kemarin sudah ambil posisi ambil posisi buy di Nasdaq ya kan? Siapa yang sudah ambil posisi buy di Nasdaq? Ayo coba, siapa yang berhasil ambil posisi buy di Nasdaq kemarin? Ini sudah saya kasih tahu juga di Nasdaq, karena walaupun saat ini harganya overall masih bearish ya, di weekly ini kelihatan banget bearishnya ya kan.
Dan sekarang dia yang karena juga kemarin dia membuat lower high ya, di sini lower high, di mana high sebelumnya di sini, lower high di sini. Tapi kita tetap ambil posisi buy sementara karena dia sudah berada di area support yang fresh di sini, dan dia berhenti juga di Fibonacci 618. Dengan kita asumsikan stop lossnya itu di bawah, yaitu di harga 11.750, dengan take profit itu di 12.350, dan ternyata harga dari Nasdaq itu bisa naik sampai ke 12.600 ya. Jadi siapa yang kemarin sudah take profit Nasdaq sangat besar di sini. Ini risiko rasionya 2,71 nih, sangat besar sekali nih ya. Jadi untuk Nasdaq sekiranya sudah sampai sana, dan pertanyaannya mungkin apakah Nasdaq akan bergerak naik lagi ya? Apakah Nasdaq akan bergerak naik lagi? Saya rasa mungkin agak susah ya. Agak susah dia bergerak naik karena overall kita weekly ini kita masih bersifat bearish ya. Di weekly kita bersifat bearish, yang dimana kalau kita tarik Fibo dari sini swing terakhir sampai dia ke bawah, harga ini kena Fibonacci 618 nih. Kalau bisa lihat, kalau dia kena area Fibonacci 618 kemudian drop, dan ketika dia kena Fibonacci yang naik ini, dia kena 618 kemudian naik. Jadi kalau teman-teman mau bandingkan dengan time frame daily dan weekly, mungkin saya lebih prefer untuk ambil time frame weekly ya, karena itu yang lebih besar. Dan juga problemnya di sini adalah kemungkinan harga dari Nasdaq mungkin akan naik sedikit ya. Kalau saya rasa untuk Nasdaq kemungkinan dia akan naik sedikit, meretest di mana dia punya support become resistant di harga 12.804 ya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini kan dia membuat support, kemudian dia membuat support sebelum akhirnya support ini di break ya, dan sekarang dia kemungkinan akan meretest support become resistannya di sini sebelum dia bergerak turun seperti itu. Dan kalau kita lihat Fibo-nya dari swing terakhir dia sebelum dia turun, Fibonacci 618 ini berdekatan dengan dia punya support become resistant ya kan, yaitu di sekitar 12.725 sampai di 12.800. Jadi area ini ya, ini mungkin area concern bagi teman-teman semua untuk melihat apakah Nasdaq itu bisa bergerak naik atau bergerak turun. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin Nasdaq akan dia naik sedikit aja, nyentuh ini bikin doji kayak gini kan, nyentuh bikin doji semua akhirnya dia turun. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi kalau yang nge-sell bisa di sini dengan stop lossnya itu di atas Fibonacci 100%, setidaknya di 13.300, dengan take profit itu bisa sampai ke area low-nya di bawah lagi seperti itu ya, jika dia memang bisa bergerak naik untuk di Nasdaq. Karena berbeda halnya dengan Dow Jones yang tidak ada gapnya, Nasdaq di sini ada gap terakhir di sini sebelum akhirnya dia menutup gapnya. Ini gapnya udah ditutup ya, jadi saya rasa sekalipun dia naik kemungkinan dia akan tertahan di area yang biru tadi ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk di Nasdaq, kemungkinan akan ada peluang untuk sell di Nasdaq untuk di minggu ini seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu di indeks dolar. Ya, indeks dolar seperti yang sudah saya katakan juga, ketika dia ngebreak ini 109, dia akan mengejar sampai ke area 110 dan dia pas berhenti di Fibonacci 1272 seperti itu. Dan sekarang ini ada area gap ya untuk di indeks dolar. Ada dua gap yang kosong, yaitu yang terdekat di harga 108 sampai 108.954 sampai di 108.840, kemudian di 109.65 sampai di 109.57. Ada dua gap tuh di sana. Jadi kemungkinan harga
indeks dolar masih akan bisa bergerak naik menutup gap-gap yang ada kecil-kecil di sini, seperti itu. Dan juga kita lihat gap di daily pun juga sama ya. Ini gapnya di sini masih belum ketutup, dan gap di sini sangat lebar di sini ya kan. Gapnya di sangat lebar, ini lagi dikit sih sebenarnya. Lagi dikit ketutup, tapi belum ya. Nah, sekarang problemnya mungkin teman-teman di sini ya, mungkin kita di sini masih open setia untuk open buy, kita masih market bullish untuk di indeks dolar seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental, yang dimana Jerome Powell itu akan tetap stay menaikkan suku bunganya apapun yang terjadi. Dia tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi di Amerika Serikat karena dia yakin perekonomian di Amerika Serikat itu akan tetap strong. Bagaimanapun keputusan The Fed, perekonomian di Amerika Serikat pasti akan tetap strong. Oleh karena itu, suku bunga pasti akan tetap dilanjutkan sampai ke batas 4,5% mungkin, atau di 4,25 atau nggak di 4%. Sampai di akhir tahun ini, dan akan stay bertahan di sampai 2023, dan baru akhirnya nanti di 2024 baru akan perlahan-lahan turun seperti itu. Karena menurut Jerome Powell sendiri, kestabilan harga merupakan concern pertama ataupun menjadi hal yang penting bagi The Fed untuk saat ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga, karena ini Fibonacci-nya sudah kena, ini sebenarnya area 110 sampai 111 ini ada high sebelumnya ya, ini di tahun 2001 atau 2002 di belakang, ini susah melihat. Dan juga kalau secara Fibo ini dia sudah kena di 1272. Target kita ini 1618 ya, 1618 ini saya tandain dulu supaya teman-teman tidak lupa, karena ini merupakan Fibonacci 1618 ya. Ini 1618. Jadi Fibo 1618 ini ada di harga 112,180. Dan kalau kita lihat untuk di indeks dolar sendiri secara Fibonya yang sekarang, dia berhenti di 38,2, yang dimana ini memang ada area strong support ya, strong support di harga 108,447. Jadi sekalipun nanti dia bisa bergerak turun, kemungkinan dia akan menutup ada celah di sini, ada satu ekor di sini. Kemungkinan jika dia bisa turun lagi sampai sini, kemungkinan baru dia akan bisa bergerak naik sampai sini, seperti itu. Oleh karena itu, jika memang nanti indeks dolar ini bergerak turun lagi, mungkin teman-teman bisa menunggu yang ingin trading di Euro USD, GBP USD dan sebagainya, itu biarkan dia bergerak turun untuk di indeks dolar sebelum akhirnya nanti dia bisa bergerak bullish lagi ya. Biarkan harga dari indeks dolar itu bergerak retrace dulu sebelum akhirnya nanti dia bisa bergerak bullish. Karena kalau kita lihat ya, memang dua trendline di sini, yang ini dan yang ini, itu masih berada di atas, harga masih di atas jauh dari trendline, maka otomatis harga dari indeks dolar akan masih bisa naik ya. Fibonacci-nya itu 1618 belum. Alasan kenapa indeks dolar pasti akan terus naik, secara fundamental ada, lalu secara analisa teknikal masih berada di atas garis trendline-nya ya, yang di sini di atas garis trendline. Dan yang terakhir adalah tadi Fibonya baru kena 1272, karena di sini ada Fibo 1618 di sini, seperti itu. Lalu yang terakhir juga karena di sini ada gap-gap yang belum ditutup. Jadi kemungkinan walaupun dia bergerak turun, karena sekarang kemungkinan dia turun bisa sampai bawah, yaitu di area ini, yaitu di harga 107,632. Jika dia ngebreak sampai sana, kemungkinan harga dari indeks dolar akan melanjutkan kenaikan tren bullishnya. Dan juga nanti di hari Selasa, karena itu ada data CPI, ada data inflasi, saya rasa ketika data inflasinya itu keluar, itu akan sangat berpengaruh besar terhadap indeks dolar.
ya, karena itu merupakan acuan The Fed untuk bagaimana kenaikan suku bunga nanti di akhir September ya. Karena kalau saya lihat nanti di akhir September kemungkinan akan ada kenaikan 75 basis point lagi untuk di suku bunga Amerika, seperti itu. Ketika memang itu terjadi, mungkin harga indeks dolar akan lanjut naik sampai ke 112. Mungkin seperti itu. Tapi kita tunggu aja. Ketika nanti ada pembalikan harga, terutama gap-gap ini sudah ditutup, maka fix indeks dolar pasti akan naik. Gold itu akan turun, Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD akan turun. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa instrumen CFD minggu ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa instrumen CFD minggu depan. Bye-bye.